Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Sepekan. Ketua DPRD Banjar M. Rofiki kecewa toko swalayan di Kecamatan Martapura minim menyediakan produk UMKM. Sementara itu di sisi lain pelaku UMKM mengaku terbebani dengan sistem konsinyasi yang diterapkan toko swalayan tersebut. Dalam gelaran inspeksi mendadak sidak ke sejumlah toko swalayan di Jalan Cempaka dan Jalan Tanjung Rema, Ketua DPRD Banjar menemukan dari ribuan item produk yang dijual di toko tersebut, hanya ada 6 produk UMKM lokal yang didisplay. Ironisnya, dari 6 produk UMKM tersebut, 4 diantaranya adalah produk dari luar daerah, dan hanya ada 2 produk dari UMKM Kabupaten Banjar. Padahal, dari total 140 unit toko swalayan, cuma ada 3 unit toko yang menjual produk UMKM buatan Kabupaten Banjar. M. Rofiki menilai klaim banyaknya produk UMKM di toko swalayan adalah pembohongan publik karena faktanya produk UMKM lokal sangat minim didapati. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah kecintaan kawan-kawan yang menjadi pemangku kepentingan di Kabupaten Banjar ini memang benar-benar cinta dengan masyarakat Kabupaten Banjar? Ini juga perlu ditelusuri. Kok malah kabupaten lain itu pun dari 6 loh. Harusnya daerah itu menjadi garda terdepan dalam perlindungan terhadap masyarakatnya, terutama dalam memajukan UMKM-nya. Nah, ini masyarakat Kabupaten Banjar harus pinter-pinter, jangan sampai terjadi hal seperti ini terus. Jadi ini tadi Kopi Datu produknya Kabupaten Banjar. Ini dan ini, nah, ini ada lambangnya Kabupaten Banjar. Nah, ini juga katanya produk dari Kabupaten Banjar. Tetapi yang 4 ini produk kabupaten lain. Dan yang lebih menyedihkan hanya 6 ini aja yang ada. Itu pun hanya ada di 3 toko dari ratusan toko yang ada. Lah, ini kan menurut saya sudah kebohongan publik dan pembodohan massal. Nah, ini bentuk-bentuk penjajahan ekonomi yang harus kita lawan. Jangan-jangan ini semua mereka bertindak demi kepentingan pribadinya. Nah, ini juga yang harus kita telusuri. Aneh memang kalau menjamurnya retail modern ini tanpa adanya disertai perkembangan UMKM, tetapi ada beberapa orang yang membela. Nah, ini kan dalam tanda kutip biasanya. Apakah memang tidak paham, pura-pura bodoh, atau dibodohkan dengan hal yang lain? Iya kan? Ketua DPRD Banjar ini pun mempertanyakan kecintaan para pemangku kepentingan di Kabupaten Banjar terhadap nasib pelaku UMKM setempat yang menurutnya terkesan diabaikan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Jarangnya produk UMKM yang dipasarkan di toko swalayan di Kabupaten Banjar disinyalir akibat sistem konsinyasi yang diterapkan hingga kerjasama dengan pelaku UMKM tidak bertahan lama. Hal ini diungkapkan salah seorang pelaku UMKM, Khairudin, yang menyebut beberapa kendala teknis ketika dilaksanakannya kerjasama UMKM dengan toko swalayan. Menurutnya kerjasama tersebut tidak bertahan lama, lantaran mereka terbebani dengan persyaratan yang dilakukan. Di antaranya penerapan sistem konsinyasi. Sementara UMKM menghendaki barang yang masuk bisa secepatnya dibayar untuk perputaran modal usaha. Ditambahkannya selama ini Pemkab Banjar memfasilitasi UMKM di wilayahnya untuk pelatihan pengemasan dan desain sesuai kriteria produk yang bisa dipasarkan pada toko swalayan. Namun barang lambat laku dan sistem pembayaran bukan sistem beli putus. Nah, konsinyasi ini mereka kan jual harus dapat duit. Juga dapat duit untuk memutar bahan baku, membeli jauh lagi kan. Minyak gorengnya, stabilitas harganya kan kada stabil. Nah, sehingga kalau modal terbatas, ini berkendala. Nah, oleh sebab itu kita jual direct, jual ke pasar terbuka, pasar online. Yang hari ini ada beberapa yang sudah menjadi langganan kita tuh. Nah, dari situ aja kita kalau ke pasar modern yang terbuka saat ini dengan konsinyasi dan sistem pembayarannya itu menjadi kendala bagi UMKM.
Tapi kalau fasilitasi yang dilakukan pemerintah sudah dilakukan. Nah, tapi kawan-kawan UMKM banyak yang mundur, ketidaksanggupan atas ketersediaan modal. Kalau dari PMK perlu inovasi lah untuk mengatasi masalah itu. Nah, perlu inovasi untuk memberikan support modal tambahan. Kesulitan para pelaku UMKM ini juga ditambah bahan baku yang harus dibeli dari luar daerah karena keterbatasan bahan baku yang tersedia. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin kunjungi Gedung Banjarmasin Creative Hub atau Gedung Pelatihan Pembinaan para Pelaku Ekonomi Kreatif di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kilometer 4 Banjarmasin. Sementara itu, terbangunnya Gedung Banjarmasin Creative Hub merupakan wujud aspirasi dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat para pelaku ekonomi kreatif. Para anggota Komisi 2 DPRD didampingi Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin menelusuri gedung berlantai 3 tersebut yang dibangun dengan dana 3,9 miliar pada tahun 2022. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah mengapresiasi terwujudnya gedung ini sebagai upaya menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di kota ini. Khususnya ada 17 subsektor ekonomi kreatif di dalam peraturan daerah atau Perda. Di antaranya ekonomi kreatif yang tertuang dalam Perda adalah aplikasi, game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, film animasi dan video, fotografi, dan lain sebagainya. Bangunan baru yang dibangun oleh pemerintah kota melalui Dinas Koperasi MTK, yaitu nama gedungnya adalah Banjarmasin Creative Hub. Nah, artinya gedung Banjarmasin Creative Hub ini nanti digunakan untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi kreatif. Sehingga nanti yang ada di sana nanti seperti contoh misalnya kawal inkubator ya. Kemudian yang 17 subsektor ekonomi kreatif, komunitas-komunitas kreatif dan sebagainya diberikan wadah di gedung Banjarmasin Creative Hub ini supaya bisa mengembangkan diri mereka agar tumbuh berkembang, naik kelas sehingga ekonomi kreatif di Banjarmasin semakin maju. Saat ini komunitas kreatif ini sudah memiliki wadah untuk itu. Dalam kesempatan ini Komisi 2 juga melihat beberapa galeri hasil karya pengrajin binaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Banjarmasin, diantaranya pembuatan sasirangan dengan bahan pewarna alam. Kedepan diharapkan dengan adanya gedung kreatif hub dan galeri mampu menarik para wisatawan lokal maupun luar untuk berkunjung ke kota Banjarmasin. Murtasiah, Banjar TV. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Isa Ansari mengungkapkan Gedung Banjarmasin Creative Hub merupakan wujud aspirasi masyarakat pelaku ekonomi kreatif, demikian juga wujud pemerintah kota dalam memberikan perhatian bagi perkembangan ekonomi kreatif. Gedung ini berfungsi sebagai tempat komunitas berkumpul, berkegiatan, dan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif, serta sebagai penunjang bagian pariwisata. Isa menambahkan hal ini juga sebagai implementasi program pemerintah kota bagi UMKM, yakni Kawal Inkubator untuk peningkatan kualitas bagi UMKM di daerah ini agar maju dan bisa mencari pasar nasional bahkan internasional. Jadi fungsi utama untuk menampung dari beberapa komunitas-komunitas yang berkegiatan, kebetulan di pemerintah kota itu sudah membentuk yang namanya Kawal Inkubator sebagai wadah pelatihan, sebagai wadah berkreasi nanti. Nah, kami coba fasilitasi di tempat ini. Kita menggandeng, kan sudah terbentuk Kawal Inkubator. Nah, dari beberapa program Kawal Inkubator nanti salah satunya adalah ekonomi kreatif. Jadi di sana ada kerjasamanya nanti. Pemerintah kota juga sudah menciptakan ribuan wirausaha baru, sebagian besar bergerak di bidang ekonomi kreatif. Risna, Banjar TV. Selanjutnya, masyarakat yang melintasi kawasan Sungai Jingah kini tak lagi dibuat pusing oleh macetnya arus lalu lintas.
Hal itu menyusul telah diresmikannya Jembatan Sulawesi II atau yang resmi diberi nama Jembatan Masjid Jami Sungai Jingah. Sementara itu di hari yang sama, Wali Kota Banjarmasin juga meresmikan kantor BPBD Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina meresmikan Jembatan Sulawesi II sekaligus memberi nama Jembatan Masjid Jami Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara pada Jumat 20 Januari 2023. Di bawah rintik hujan, Wali Kota Banjarmasin didampingi jajaran Forkopimda berterima kasih kepada semua pihak, khususnya Dinas PUPR yang sudah bekerja keras untuk menyelesaikan jembatan ini dengan tepat waktu meski sempat terjadi insiden dalam pembangunannya. Ibnu berharap jembatan yang diidam-idamkan ini bisa mengurai kemacetan baik saat majelis di Masjid Jami atau juga ketika ada haul guru Juhdi. Ibnu meminta warga sekitar ikut menjaga dan merawat jembatan tersebut dengan baik. Satu harapan ulun lawan warga di sini, mari kita jaga, kita rawat hasil-hasil pembangunan Kota Banjarmasin, karena kawasan ini bukan hanya membangun jembatan, tapi juga menata kawasan. Itu ada pelebaran jalan, pembuatan trotoar di sepanjang kiri kanan, tolong dijaga, dirawat, kemudian juga drainasenya, tolong benar jangan dibuat sampah ke dalamnya, sehingga tidak berfungsi nantinya. Oleh karena itu, ulun berharap ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan pembangunan jembatan, infrastruktur lainnya, jalan titian di tahun 2023 ini juga berjalan dengan lancar, tentu dengan harapan kita semua bermanfaat untuk warga. Jembatan dengan panjang hampir 65 meter dan lebar 7,7 meter itu diresmikan lebih awal dari rencana pada Februari 2023. Alasannya karena sudah melakukan evaluasi dan pengujian sehingga dapat dipastikan kondisi jembatan ataupun aspal jembatan sudah matang atau layak untuk dilalui. Masih masa pembiaran selama 6 bulan ya, 6 bulan kalau kata masalah kemarin kan kabarnya ini baru dibuka Februari untuk usia beton. Ini kan lebih cepat dari Februari. Apakah ini memang sudah matang atau seperti itu? Kalau bisa sudah matang semua. Dari selesai kemarin sudah matang, sudah masuk lah. Cuman kita kemarin masih kita melakukan evaluasi terkait pelaksanaannya, terkait juga kita lakukan beban, gitu lah. Kemudian agar pada saat kita operasionalkan itu kita sudah tahu gitu ya prasarana yang harus memang setelah ini pastinya harus kita lakukan operasi dan pemeliharaan. Jembatan yang diperkirakan dapat bertahan hingga 50 tahun itu usai diresmikan langsung bisa dilintasi masyarakat. Eko Anggoro, Banjar TV. Nyatakan kita resmikan penggunaannya. Pemotongan pita dilakukan Wali Kota didampingi Sekda, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin dan undangan lainnya, menandai peresmian kantor baru BPBD Kota Banjarmasin berlokasi di Jalan RE Marta Dinata, Jumat 20 Januari 2023. Di kesempatan ini Ibnu meninjau setiap sudut ruangan, termasuk ruang kerja, bahkan hingga gudang logistik yang bisa menampung ketersediaan pangan pokok dan lainnya ketika terjadi bencana. Ibnu berharap hadirnya kantor representatif ini membuat kinerja para pegawai BPBD semakin meningkat dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Banjarmasin. Terlebih saat ini telah memasuki musim hujan dan seringnya terjadi bencana kebakaran hingga melakukan evakuasi binatang buas yang kerap terjadi. Suasana kantor yang nyaman ini mudah-mudahan tidak melenakan ketika dalam bekerja yang seharusnya memang membantu masyarakat di lapangan. Jadi harapan kami mudah-mudahan visi Banjarmasin Mbak Iman, di mana masyarakat merasa nyaman atau terlayani dengan baik. Hadirnya pemerintah kota salah satunya adalah ketika terjadi bencana atau orang minta tolong, pihak BPBD Kota Banjarmasin ini bisa. Nah, kemudian dalam kondisi tertentu gedung ini juga bisa jadi pusdalop, itu pusat kendali operasi bekerjasama dengan seluruh stakeholder. Hadirnya kantor yang sangat representatif ini membuat BPBD lebih mudah dalam mengajukan bantuan ke tingkat nasional. Alasannya selama ini saat dilakukan survei oleh BNPB,
selalu ditolak karena tidak memiliki ruang cukup untuk menyimpan logistik seperti tenda, perahu karet, dan lainnya. Dengan tempat sarana-prasarana yang ada ini bisa kami manfaatkan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ya kinerja kita bisa lebih bagus lagi ke depan ya. Tadi kan udah sampaikan Pak Wali juga ya, salah satunya ya juga tempat representatif dipersyaratkan untuk beberapa bantuan dari berbagai instansi. Untuk sarana prasarana sendiri Pak, apa mungkin yang akan lebih ditingkatkan Pak? Ya, dari sebenarnya kita kan sudah punya 2 perahu karet nih, dan ini sangat dibutuhkan, apalagi di tempat kita bencana itu kan sudah terinventarisir, dan kita bisa deteksi ada 3 macam bencana yang ada di kita. Yang paling sering itu aja banjir itu, ya banjir rob, pasang surut. Nah karena itu yang paling sering dan paling sering terjadi di tempat kita, makanya kita membutuhkan peralatan yang ada di air. Perahu karet kita cuma punya 2. Tahun ini kita ada pengadaan 1. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya kita terus ada pengadaan. Idealnya 5 lah saja, 1 kecamatan 1. Kenapa jadi seperti itu? Karena Banjarmasin ini kan flat, daerah dataran, dan hampir semua kecamatan, 5 kecamatan dan 52 kelurahan bila banjirop itu terdampak. BPBD juga terus bermitra dengan relawan di Kota Seribu Sungai yang selama ini banyak membantu masyarakat ketika bencana terjadi. Harapannya sinergi ini terus berjalan baik sehingga masyarakat yang memerlukan pertolongan secepatnya dapat teratasi. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, DPRD Banjarmasin melalui Komisi 2 meminta pemerintah kota bisa memberikan perhatian lebih terhadap Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik. Sementara itu berdasarkan data dari Perumda, kesadaran masyarakat Kota Banjarmasin dalam hal pengelolaan limbah domestik dinilai juga masih cukup rendah. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarka dalam kunjungan kerja bersama anggota dewan lainnya dan rapat evaluasi dengan Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik belum lama tadi membenarkan kurang sehatnya perusahaan milik pemerintah Kota Banjarmasin ini. Adapun penyebabnya karena daya dukung pendapatan dari pelanggan terhadap badan usaha ini sangat minim dalam arti masyarakat yang berlangganan. Tak lupa Awan menambahkan berbagai masukan untuk Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik ini, termasuk menerapkan aturan bagi tempat usaha, rumah makan, perhotelan, dan lainnya yang wajib jadi pelanggan. Kurang sehat kurang sehat secara keuangan finansialnya. Karena Perumda Bal ini tentunya memiliki operasional yang cukup besar, tetapi belum didukung dengan pendapatan yang mencukupi. Nah, untuk itulah maka tadi banyak masukan dari teman-teman di Komisi 2 agar Perumda Bal meningkatkan inovasi-inovasi dalam rangka menarik bagi para calon pelanggan untuk bisa menjadi pelanggan Perumda Bal. Tentunya yang sasaran utamanya adalah perusahaan-perusahaan ya yang besar-besar seperti hotel, restoran, dan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ini menjadi sasaran yang cukup penting mengingat mereka secara pengeluaran limbah tentunya mereka besar atau banyak limbah yang dikeluarkan. Otomatis kalau menjadi pelanggan Perumda Bal maka bisa meminimalisir pencemaran lingkungan, termasuk juga untuk meningkatkan pendapatan bagi Perumda Bal itu sendiri. DPRD Kota Banjarmasin meminta agar pemerintah kota memberikan perhatian serius bagi operasional Perumda ini, sehingga betul-betul maksimal beroperasi menangani limbah untuk kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, pihaknya juga meminta Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik ini untuk terus berinovasi, memaksimalkan pelayanan, menarik pelanggan, hingga bisa menjadi perusahaan yang semakin sehat. Murtasiah, Banjar TV. Kesadaran warga Kota Banjarmasin untuk pengelolaan limbah, khususnya limbah cair dari rumah tangga, dinilai masih rendah. Berdasarkan data Perusahaan Umum Daerah Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin, hingga tahun 2022, rumah tangga yang berlangganan masih di angka 4,45%,
Data ini jika dihitung dari pelanggan PT Air Minum Banjarmasin yang mencapai angka 180.000 rumah tangga. Ini seperti disampaikan Direktur Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin, Endang Waryono, beberapa waktu lalu. Kalau untuk rencana 2023 sampai 2026 itu kurang lebih sekitar 0,5 sampai 0,6%. Kalau di angka 600 pelanggan. 600 pelanggan sangat mendukung ya. Kami ada peraturan yang bisa menjerat pelaku usaha ataupun industri yang tidak berkontribusi terhadap pengelolaan limbah baik itu domestik maupun limbah berbahaya. Pihaknya mengaku sudah begitu gencar melakukan sosialisasi, namun kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola air limbah rumah tangga belum begitu kelihatan hasilnya. Untuk itu pihaknya melakukan perencanaan dari 2023 hingga 2026 antara 0,5% atau 0,6% atau penambahan sekitar 600 pelanggan baru. Perumda ini juga terus berupaya menambah jaringan perpipaan sambungan ke rumah-rumah warga selain sistem septic tank, namun tentunya juga tidak bisa dilakukan secara besar-besaran dikarenakan modal yang sangat minim. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, Distrik Banjarmasin larang bermain lato-lato. Tetaplah bersama kami.